semua, welcome to Ngegas. Ngomongin elit gagal sistem. Aku April. Aku Wisnu. Di sini kita akan ngebahas apa tuh, Nu? Di sini kita akan ngebahas isu yang beberapa saat lalu cukup menarik perhatian di Indonesia, juga di internasional. Jadi kita akan ngebahas tentang ekosistem yang terancam dan masyarakat adat yang terpinggirkan. Ya betul, sebelum itu kita akan perkenalkan narsum kita, yaitu Yang di pojok ada Bang Aji, yang di tengah yang pakai jaket jin ini namanya Bang Razik. Apa kabar abang-abang sekalian? Baik sekali. Bang Razik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi di sini kita akan ngomongin tentang tagar yang berapa minggu lalu itu sempat ramai di media sosial, yaitu hashtag Save Raja Ampat, hashtag Raja Ampat bukan tambang. Jadi menurut kalian atau apa respon kalian ketika pertama kali melihat tagar itu ramai di sosial media? Saya dulu. Oke, kalau respon pertama kayaknya udah biasa ya kita ngelihat satu isu atau fenomena sosial yang mengandung konflik kemudian jadi tagar. Ya. Itu kan udah sering kayak reformasi, kemudian Icon Rafa, Icon Palestina segala macam. Justice. Ya, itu kan selalu terjadi tuh. Pokoknya setiap minggu, setiap bulan ada tren baru. Oke. Nah, kemarin yang cukup menarik juga ada tren soal Raja Ampat, Raja Ampat. Yang mana sebenarnya isunya isu lama. Ya. Udah mulai dari digaung-gaungkannya ketika Raja Ampat jadi salah satu tambang, dan kemudian baru naik gara-gara kemarin beberapa influencer yang ini ya, yang sekiranya menjadikan Raja Ampat sebagai destinasi wisata mengap itu. Ya. Karena respon pertama saya ngeliat, oh itu bukan karena mereka tahu Raja Ampat sebagai alam yang dibutuhin masyarakat adat, enggak, tapi karena mereka ngeliat itu tempat wisatanya mereka. Oke. Dan ketika dirusak, takutnya mereka nggak punya tempat wisata lagi. Respon pertama saya itu. Oke. Berarti melihat penolakan eksploitasi ini untuk eksploitasi yang lain, yaitu wisata. Bisa dibilang begitu. Oke. Bang Ketip? Di sisi lain kan kalau berbicara soal Raja Ampat sendiri ya, Raja Ampat itu bukan tempat yang biasa aja untuk destinasi ataupun istilahnya kita bahasa zaman sekarang kan healing atau apapun itu. Oke. Nah, nggak lebih dari itu kan Raja Ampat mahkotanya Indonesia lah kalau bisa dibilang ya. Ya. ya, Karena kenapa? Dengan keindahan alamnya, dengan keanekaragaman satwa yang ada di sana, terus penghijauannya. Ya. Ya, nggak kemungkinan kalau untuk tagar seperti itu harus memang digaungkan. Oke. Menurut kalian apa sih yang ngedorong viralnya tagar hashtag Raja Ampat ini di media sosial? Apa tuh yang bikin rame itu apa? Selain itu apa tadi yang udah disebutkan, influencer lokal yang menggaung-gaungkan itu, menurut kalian apa yang bikin hashtag ini naik? Arahnya sih sebenarnya bukan hanya keluhan ini ya. Iya. Sudah ya. Karena kenapa ya? Itulah yang dinamakan kekuatan kolektif. Oke. Ya, yang dimana kadang bisa mendominasi, bisa dari segi manapun, secara teknis ataupun dari media. Nah, Bang Razik, apa selain influencer tuh apa menurutmu? Kalau aku sih ngelihatnya ini kayak kemarahan yang udah lama dikumpulin ya. Ya. Dari beberapa kasus, kemudian beberapa kebijakan yang sekiranya nggak berpihak, kemudian terkumpulkan, lama-lama meledaknya di Save Raja Ampat kemarin ketika masyarakat ataupun netizen ini udah muak lah sama kebijakan pemerintah. Ya. Dan itu kemudian berdampak terhadap masyarakat adatnya. Oke. menurut kalian sebesar apa kekuatan tegar sekarang ini? Apakah benar-benar mengubah kebijakan
atau hanya ramai sesaat saja? Kalau aku sih ngelihatnya berkaca dari yang kasus sebelumnya ya, beberapa isu ataupun beberapa kebijakan tuh ada yang berubah gara-gara viral. Karena kan selain kita ngeliat ini jadi diangkat menjadi sebuah isu yang dikenal nasional, di situ ada daya tekan juga, daya tekan kolektif yang dikasih sama masyarakat ini, bahwasanya ini ada kebijakan yang salah. Makanya mereka mainnya belajar media sosial. Karena itu kan senjata kolektif yang bisa dipakai sekarang. No viral, no justice. Ya, itu dia. Oke lah. No justice, no peace. Jangan. Oke, enggak. Enggak ya. Lanjut. Oke. Bagaimana sih persepsi masyarakat Indonesia di luar Papua terhadap eksploitasi sumber daya alam di Indonesia Timur hari ini? Gimana itu? Ngetik dulu. Mari dulu. Abang kita dulu. Terhadap ini ya, respon orang luar Ya. Papua lah ya. Dan kebetulan kan saya rasa kita di sini juga orang luar Papua nih. Itu pertama yang saya bilang dari awal, kita itu tahu Raja Ampat sebagai tempat wisata. Kita belum mengenal banyak soal masyarakat adatnya. Kita belum mengenal banyak soal kebudayaan mereka di sana seperti apa. Ya itu sebagai destinasi wisata aja. Nah, menurut saya respon idealnya ya sebagaimana ketika kita punya rumah dan tidak ingin diganggu apa budaya kita di sana. Ketika orang datangnya sebagai tamu gitu. Nah, saya juga pengennya begitu. Papua juga pasti inginnya begitu. Bahwasanya mereka punya rumah dan mereka punya budaya sendiri. Kalau datangnya sebagai tamu bukan sebagai orang yang rusak gitu. Ya. Karena mereka punya aturan sendiri di situ. Begitu sih sebagai orang di luar Papua ya. Ya. Bang Tim. Kalau dari pandanganku itu kekayaan Indonesia itu kayaknya berada di timur semua, guys. Ya kan? Nah, Banyak lah, jangan iya semua pasti lah. kan. Banyak. Banyak maksudnya banyak kan. Soalnya yang di barat udah habis. Oh udah habis ya, ya udah habis. Dari barat kan kebetulan aku kan dari daerah barat kan. Oke. Yang ya bukan asumsi lagi ya itu udah memang kenyataannya di barat tuh memang udah habis. Iya. Berbeda dengan timur itu masih lumayan cukup banyak lah. Nah kayak tapi di sisi lain kita kan jangan lupa bahwasanya pertanyaan itu tambang itu cukup nggak sih untuk istilahnya memenuhi kenyamanan dari masyarakat ataupun masyarakat adat sekitarnya ataupun yang lainnya dengan ekstraksi penambangan yang cukup ekstrim lah bisa saya katakan kan. Kalau ngomongin soal Papua dan Indonesia Timur, kenapa ya kesannya itu kayak daerah sana itu selalu jadi korban kebijakan pusat? Ya, jawab ya. Ya. Cuma kan ngomongin Papua dan Indonesia Timur, saya juga kebetulan dari Indonesia Timur. Pertama, karena pembangunan yang terpusat. Awalnya itu, kenapa Papua, daerah Sulawesi ataupun Maluku, NTT segala macamnya itu cuma jadi objek pembangunan ataupun jadi tempat bahan mentahnya lah di sana. Sedangkan dampak ekonominya belum ada, belum kelihatan. Meskipun data terakhir kemarin pertumbuhan ekonomi terbesar itu di Indonesia Timur. Ya. Cuma secara secara pemenuhan kesejahteraannya nggak ada. Indonesia Timur masih terbilang miskin, masih terbilang kurang lah. Bahkan tingkat buta hurufnya masih gede. Makanya ya tadi dampak dari pembangunan terpusat, kemudian tempat kami hanya tempat sebagai mengolah bahan mentah, tempat dieksploitasi segala macam. Ya dampaknya kami nggak ada. Ya cuma dapat asapnya doang, cuma dapat limbahnya doang. Itu aja kalau dikasih dapatnya. sisaan semua ya. Makanya bahkan kami dipaksa sama orang Jawa segala macam. Bahkan kasus yang nggak viral, kasusnya nggak pernah viral tapi cukup menyedihkan, ironis. Karena ada beberapa tempat di Papua itu yang dipaksa makanan pokoknya jadi beras. Padahal kan ya udah mereka udah makanan pokoknya dari awal sagu. Jadi kayak ya tadilah selain pembangunan, pendidikan dan kemudian kebutuhan kebudayaan yang dipaksa terpusat, dampaknya yang kami nggak dapat apa-apa. Berarti pembangunan yang ada di sana tuh
relevan nggak sih untuk kemaslahatan bersama? Untuk kemaslahatan bersama di Indonesia Timur. Ya, Pertama, kalau saya ngerasa sebagai orang yang pernah tinggal di sana itu enggak. Karena bayangin aja dari sistem pendidikan sampai ke pembangunannya, ini akan agak apa namanya, saling terikat lah. oke. Saya ujian nasional, agak cerita sedikit. Saya ujian nasional. Salah satu pertanyaan matematikanya adalah disuruh menjawab soal kecepatan kereta api dari kota ke kota B. Sedangkan kami nggak pernah ada kereta api gimana? Iya, iya. Ya kan? Makanya ya udah, ketika pendidikannya aja udah kayak gitu ya pembangunan sama aja. Ya. Sebenarnya ada semacam kayak kebutuhan struktural kalau di Indonesia Timur, apalagi di Papua sendiri kan. Kayak Papua itu apa namanya, dipuji dan hanya dipuji karena adanya alamnya. Ya. Tapi kan ketika suaranya itu lantang, begitu. Toksik gitu ya. Ya toksik, wih toksik sekali. Indonesia yang toksik sama Papua. Kalau bukan tambang, terus idealnya pembangunan di Raja Ampat itu gimana sih? Atau apa? Apa yang agar kemaslahatan itu tercapai? Kira-kira apa sih yang Nah, perlu dibangun di sana? pertama kan kita lihat kenapa yang digaungkan atau yang dikejar terus-terusan adalah pembangunan pertambangan. Ya karena keuntungannya buat kelompok kaum pemilik modal gede. Ya. Otomatis mereka punya dapat untung yang banyak. Cuma kalau bicara tentang gimana caranya agar tetap tumbuh ekonominya atau tetap terjaga masyarakat adatnya, ya kita ngelihat apa yang mereka punya di sana. Mereka punya budaya, mereka punya cerita, mereka punya narasi. Ya. Dan itu yang jarang dilihat sama pemerintah ya, karena nggak menguntungkan. Padahal secara global beberapa negara besar itu yang mereka jual narasinya mereka. India jual narasi agamanya, Ya, ya. kemudian Jepang jual narasi budayanya. Ya. Dan bahayanya itu eksploitasi itu dianggap besar di daerah sana. Iya. Dianggap besar. Kalau ini kita sebagai mahasiswa nih, menurutmu apa tanggapan yang ideal ketika melihat kasus semacam ini tuh, mahasiswa tuh harusnya kayak mana sikapnya? Coba nanti gimana bang? Apa ini mahasiswa ini? Iya, kalau sebagai mahasiswa ketika kita menyuarakan sesuatu yang seperti ini ya, apa istilahnya, bang ya? Apa jangan Apa, FOMO lah. Hah? Iya, Jangan asal FOMO jangan lah. FOMO aja. Iya, betul. Tapi menurut kalian FOMO tuh bisa digunakan sebagai jembatan pengetahuan nggak sih? Kalau dijadikan jembatan bisa tergantung individunya. Karena FOMO kan ya kita bilang FOMO ya orang yang ngejar tren aja kan, takut Ya. ketinggalan tren segala macam. Ya. Bahkan di kalangan apa, aku mau ngomong aktivis agak terlalu sih. Di kalangan aktivisme juga Ya. ada namanya performative activism. Itu soal gimana aktivis baru kemudian ngikuti tren, kemudian ikut bersuara di media segala macam. Tapi setelah trennya selesai, mereka udah berhenti juga bicara soal itu. Kan yang ditakutkan dari FOMO itu. Cuma isunya berganti, ya udah perjuangannya berganti. Ujung-ujungnya nggak ada penemuan langkah yang lebih konkret gitu Ya, ya. terhadap isunya itu. Mungkin responku sendiri ya sebagai mahasiswa sedikit kayak untuk pembangunan istilahnya, maksudnya istilah untuk pembangunan tersebut it's okay, tapi asal jangan mengorbankan lingkungan dan adat istiadat. Betul. Tapi kan pembangunan itu, ini kupikir ya, Iya. akan selalu selalu membuat wilayah atau orang-orang yang ada di dalamnya itu apa sih namanya? Terdampak lah ya. Pasti akan terdampak. Iya. Nah itu dia, makanya ketika kita bilang manusia kan selalu berdekatan dengan alam, tapi manusia juga akan selalu merusak alam. Ya. Nah itulah gunanya hukum untuk membatasi itu. Ya kita kan punya AMDAL, kita punya hukum tambang yang biar nggak tambangnya itu biar ngerusak gitu loh, untuk membatasi itu. Nah cuma kan yang sering jadi masalah ketika aturan ini dilanggar. Bahkan ketika sudah ada batasnya sendiri dari pihak orang yang peduli lingkungan, aturannya malah dibuat menguntungkan mereka. Oke. Kan itu yang jadi masalah sebenarnya. Kalian percaya nggak sih kalau klaim pemerintah semua ini demi ekonomi? Oke. Ekonomi. Mari. Ekonomi apa ini? Ekonomi.
Enggak, maksudnya kalau dibilang demi ekonomi, oke, kita bicara ekonomi, kita bicara pertumbuhan. Sedangkan ada satu orang, dia seorang ini ya, seorang imam besar juga namanya Khomeini, atau inilah yang penulisnya aja lah, Imam Asghar Ali Engineer. Dia bilang dua syarat untuk membangun pertumbuhan ekonomi, yang penting jangan ganggu dua syarat ini. Pertama, jangan ganggu budayanya, kedua jangan ganggu religiusitasnya mereka. Dan itu saling berkaitan. Ketika satu desa itu ditambang atau kemudian ada perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain, otomatis budayanya berubah. Budaya yang bertahun-tahun dibuat ini berubah, atau enggak, kepercayaan mereka berubah. Itu yang ditakutkan. Nah, sedangkan si Nietzsche kan bilang bahwasanya ketika Tuhan telah mati, ya itu tadi, manusia nggak lagi percaya terhadap hal-hal yang sifatnya membatasi. Mereka udah nggak punya batas lagi, ya udah semuanya tambang aja, karena nggak punya aturan religiusitas tadi. Oke, berarti apa ya, budaya itu menjadi hal yang lumayan perlu dipertimbangkan. Iya, perlu banget. Ya kayak tadi lah kita bicara soal gimana Indonesia Timur jadi jadi pertumbuhan ekonomi paling besar. Ya. Tapi secara faktanya di lapangan objektifnya yang nggak ada. Masyarakat masih terpinggirkan, masyarakat masih buta huruf, masih banyak. Nah, itu kita bicara realitanya aja. Iya, tambang tuh gue kayak ngasih masukan begitu, tapi jangan sampai kita mencemari laut. Kayak menebang pohon dengan skala besar. Ya. Sebagai mahasiswa, kalian lebih milih aksi turun ke jalan atau kampanye lewat medsos? Bang Ketif, bagaimana? Kalau keduanya sih tetap bisa dilakukan ya. Sebagai bentuk ekspresi ketika kita turun ke jalan, misal demo gitu di jalan, itu sebagai ekspresi yang memang benar-benar apa istilahnya, kalau kita turun ke jalan gitu, demo gitu, ya bisa menggaungkan, kayak katakanlah apa, lebih tersampaikan ketika kita teriak dengan suara begitu. Bang Rajib, Sebenarnya kan ini kan dua gerakan yang sama, cuma pakai media berbeda aja kan. ya. Nah, kalau kita pakai media sosial ya otomatis jangkauannya lebih luas. Dan untuk didengarnya pasti lebih cepat terdengar kalau media sosial. Cuma kalau turun ke jalan daya tekannya lebih gede. Ya. Otomatis ya pemerintah mau nggak mau harus mengiyakan tuntutan. Menurut kalian apa benar sih pemerintah tuh melibatkan masyarakat adat dan orang-orang, melibatkan masyarakat adat dan mempertimbangkan ekologis dalam proses perizinan tambang tersebut? Sebenarnya logikanya sederhana. Kalau pemerintah melibatkan masyarakat adat, maka otomatis masyarakat adat tidak akan menuntut. Oke. Itu aja sebenarnya kan. Ketika dilibatkan ya mereka nggak akan nolak. Ketika nggak dilibatkan otomatis pasti nolak lah. Iya. Tapi beberapa hari lalu aku lihat video aku lupa medianya apa, itu nunjukin masyarakat adat itu mereka menerima dan merasa terbantu oleh adanya tambang ini. Ya, PT karena GAG. hanya sebatas akses Betul. untuk penjualan pencarian mereka. Oke. Lebih gampang, hanya sebatas itu untuk jangka pendek. Ya. Tapi untuk berlangsungannya kayak tahapan apa, skala panjangnya, itu mereka nggak pikirkan. Soalnya kan yang jadi masalah juga, kenapa di beberapa kasus konflik agraria itu beberapa masyarakat adatnya menerima, itu karena dari pihak penambang itu nggak pernah melakukan sosialisasi yang secara matang. Jadi masyarakatnya adatnya itu nggak tahu dampaknya apa ketika ditambang. Mereka cuma tahu bahwasanya mereka dapat akses jalan, dapat pertumbuhan ekonomi dan segala macamnya. Mereka nggak tahu ketika tambangnya berjalan 5 tahun ke depan desanya mereka bakal rusak. Edukasi soal tambangnya nggak sampai ke sana. Seperti yang terjadi kayak di Sumatera kan. Begitu memang Sumatera. keadaan yang
Ada nggak sih dialog nyata antara masyarakat adat dengan pemerintah atau hanya formalitas saja? Dialog nyata dalam bentuk untuk ngomongin tambang atau ketika tambangnya udah jalan Ngomongin tambang. Ya ketika sebelum dijalankan. atau ketika. Kalau aku ngelihatnya kebanyakan ketika tambangnya udah jalan dan ketika itu udah jadi konflik, baru ada obrolan antara ketua adat atau tokoh adatnya ngomong sama pemerintah. Kebanyakan kayak gitu kasusnya. Ya kasus Wadas, kemudian Menutumpeng Noreh kemarin, itu kan banyak kayak gitu. Ya akhirnya balik lagi ke pola no viral no justice. Iya, respon skala besar kan tuh. Iya. Ada yang ketika apa masalah itu ini. Iya. Tuh. Ini boleh diminum dulu bang, biar Ini santai. air putih biasa kan? Air Iya, silakan. biasa. Nanti ini lanjut lagi, minum dulu. Silakan. April nggak minum, April? Enggak. Enggak apa sambil bertanya ya. Oke. Ini nggak ada Santai. sponsor kan? Sponsor belum ada sponsor. Ini kan Nggak ada. eksploitasi nggak ya ini? Eksploitasi mata air. Enggak, aku yang gue tadi. Sebut merek kan? Nanti bikin aja. Nggak apa-apa. Oke. Kalau ngomongin ekologis nih, ekologis jangka panjang dari tambang nikel terhadap terumbu karang di Raja Ampat itu kayak gimana? Resiko ekologisnya. Ya, pertama disclaimer ya, saya juga bukan orang yang kuliah di lingkungan ataupun kehutanan. Oke. Cuma kalau kita ngelihat respon, saya kan dari Sulawesi Tenggara kan, Oke. dan salah satu kekayaan kami ya Wakatobi, Laut Wakatobi. Nah, gimana caranya masyarakat adat ini menjaga itu dengan betul-betul? Ya kami cuma menggunakan itu sebagai destinasi wisata, Ya. bukan tempat ekspor tambang segala macam. Nggak tahu ya, entah karena belum ditemukan atau apa. Cuma sebisa mungkin terumbu karang ataupun segala makhluk hidup yang hidup di laut jangan sampai disentuh untuk kebutuhan pertumbuhan yang lain. Karena ya dampaknya pertama ketika terumbu karangnya udah hancur ya apalagi yang dilihat di sana. Ya. Kemudian masyarakat sana bergantungnya terhadap laut, segala macam dari laut. Ketika kami yang biasa ketika pengen nyari ikan segala macam tinggal nyelam segala macam langsung kelihatan kan enak. Tapi ketika udah tambang nyelam yang kelihatan cuma debu doang. Iya. Apa yang dicari lagi? Impactnya memang sangat membahayakan ketika kita terlalu mengekstrasi. Ya. Meskipun mungkin nggak kelihatan ya jangka pendeknya, tapi kemudian untuk jangka panjang itu lumayan beresiko tinggi. Iya, banget. Di daerah konservasi kayak gini tuh siapa sih sebenarnya yang paling diuntungkan? Wah, jelas kalau itu. Milik modal, Pak. Pemilik modal pasti. Ya ibaratnya kayak apa ya kalau kita bilang bahasa halusnya. Beberapa tempat yang bagus buat ditambang itu jadi kayak daerah-daerah lelang aja, rebut-rebutan ini. Iya. Saling ini ya, saling perebutan tender Kompetitif, kayak iya, gitu. kompetitif. Mereka kompetitif untuk perebutan apa wilayahnya. Ya. Tapi bener gak sih aktivitas tambang tuh tadi sebenarnya udah dibahas sih tentang itu akan menguntungkan dalam skala jangka pendek untuk masyarakat tapi tidak untuk jangka panjang. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat tadi ya apa aku ngomongin tentang video masyarakat adat yang masyarakat lokal yang mereka merasa diuntungkan. Sebenarnya menurut kalian itu asli dari apa yang mereka rasakan atau ya ada kan beberapa gitu ya. isu ya kasih duit gitu kan masyarakat kita kan kalau soal duit diiyain aja. Iya. Gimana tuh? Gimana tuh Bang? Kalian? Kayak gitu. Enggak, pertama aku kan belum lihat videonya kan. Cuma itu kan memang sering terjadi lah. Ya. Ketika isunya lagi naik terus tiba-tiba ada yang kontra terhadap orang yang nolak tambang. Ya. Dan itu kebanyakan masyarakat adat sendiri. Beberapa video kayak gitu. Nah, cuma yang menjadi sorotan adalah apa sebenarnya yang ditawarkan sama
pelaku tambang ini sampai masyarakat adatnya mau menerima itu. Di satu sisi ya tadi kita nggak punya ataupun pelaku tambang nggak pernah ngasih edukasi yang lebih umum terkait dampak tambang berkepanjangan. Jadi masyarakatnya tahu cuma dalam 5 tahun ke depan mereka akan sejahtera. Ya kayak kasus yang di daerah Jawa kemarin yang tanahnya dibeli berapa miliar terus mereka beli mobil satu kampung. Di Jawa Timur kok. Iya kan, terus sekarang bangkrut semua kan. Iya, maksudnya edukasinya nggak sampai ke situ. Iya. Itulah kasusnya. Di Jawa Timur atau Jawa Timur? Nah, yang mereka beli mobil banyak itu lah. Terus Jadi kayak mendadak ya, Bang, ya? masal, kayak mendadak dibeli tanahnya. Padahal kayak skala yang seperti itu kita bisa nikmati ya hanya kesenangan saat. Kalau saya lihat ya. Iya. Akhirnya dapat senengnya bentar doang, Iya. terus Ruginya banyak. ya ruginya banyak. lama lagi. Timbul ketimpangan sosial langsung. Iya. Kalau masyarakat ditanya langsung, mereka beneran mau tambang atau sebenarnya dipaksa setuju? Agak kalau dibilang dipaksa ataupun mau, sebenarnya tambang itu kan sebelum dikerjain ada namanya AMDAL kan. Itu yang buat ngelihat gimana caranya tambang ini bisa atau enggak ditambang di tempat ini. Cuma kalau dibilang ke masyarakat adatnya kebanyakan bukan kita mendiskreditkan mereka enggak, tapi mereka belum nyampe edukasi sampai ke sana. Mereka nggak tahu AMDAL itu batasnya mana aja. Ya, otomatis ketika orang tambangnya main kotor ya mereka percaya aja. Yang dijual narasi ini ya, narasi Pembangunan. gitu. Jadi menurut kalian tuh keselarasan antara alam dan manusia itu bisa tercapai atau jangan tercapai deh, kita akan dekat dengan keselarasan itu ketika kita ngapain, kita sebagai manusia itu ngapain. Oh iya. Agak dalam sebenarnya. Pertama kan itulah gunanya ada hukum yang dibuatkan sama mereka, sama negara. Pertama kenapa ada konservasi, kemudian ada hutan lindung, itu kan yang membedakan ketika ada alam yang emang nggak bisa diganggu. Ada alam yang emang buat wisata doang, buat penelitian doang ada. Itulah yang membatas-batasi itu. Nah cuma ketika yang membuat aturannya udah agak miring kepalanya, ya udah otomatis dampaknya bakal ngerusak kita juga. Iya. Agak mikirnya udah gini deh. Udah nggak ada kepentingan masyarakat umum lagi mereka. Bahkan secara aturan kan sebenarnya udah ideal. Sudah ada beberapa tempat yang emang nggak bisa dimasukin secara bebas. Tapi kalau ngomongin kesadaran, masyarakat kita tuh sebenarnya lebih banyak yang sadar atau nggak peduli, atau sebenarnya tahu tapi nggak mau ikut-ikutan. Gimana menurut kalian? Ya, kesadaran masyarakat ini. Iya. Yang di luar atau Semuanya. Oh ya, terkait itu kayak gitu. Ketika ya semuanya, ketika lingkungan di sekitarnya itu terancam. Kalau aku pasti sadar ya, karena kenapa? Hal yang istilahnya mengorbankan kekayaan alam yang dimana itu bisa mengeksploitasi masyarakat yang terpinggir, Ya. itu sangat berbahaya untuk respon kesadaran masyarakat. Jadi Kalau aku melihatnya ini mengutip dari buku juga ya, ada namanya Paulo Freire. Dia itu bilang ada dua hal yang buat orang sadar. Pertama pengetahuan, kedua keresahan. Nah kita ini kan mungkin orang yang dalam privilege punya pengetahuan. ya. Jadi kita bisa tahu bahwasanya ini tuh rusak, makanya kita sadar. Nah ada orang-orang yang secara pengetahuan mereka nggak punya akses, ya jalannya mereka cuma keresahan. Keresahan ini lahir dari dampak. Kayak misalnya BMKG ngumumin di satu daerah bakal ada gempa bumi. Ya orang yang punya pengetahuan pasti tahu, oh gempa bumi kayak gini. Nah yang nggak punya pengetahuan, mereka kena dulu gempa buminya, baru mereka pindah tempat. Ya, itulah yang terjadi di masyarakat kita. Jadi orang yang nggak punya pengetahuan, mereka kena dulu dampak lingkungannya, kena dulu dampak kerusakannya, baru mereka sadar oh ternyata ini salah. Ya. Itu sih kalau dampaknya. Tapi ada juga nggak yang diantara itu? Dia punya akses nih pengetahuan, tapi nggak Bodo ya amat aja ya. bodo amat.
dia tahu nih ini bakal ngapa-ngapa setelahnya. Oh. Tapi fuck gitu. Oh, ditunggangi tuh bang. Ditunggangi itu. Rusak. Bahaya-bahaya yang kita takutkan kayak aktivis lingkungan yang ditunggangi itu. Yang memakhilisasi. Itulah yang miring-miring kepalanya tadi. Nah. Yang kayak gitu. Mungkin sebenarnya kita ini udah sampai di akhir podcast kita. Ada yang mau disampaikan nggak dari untuk pemirsa mungkin atau untuk kawan-kawan mahasiswa? Apa ya, kalau mau nyampein paling kayak perbanyak pengetahuan aja, biar karena itu yang ngantar kita buat jadi sadar gitu terhadap lingkungan segala macamnya. Jangan malas buat belajar sama jangan malas buat baca buku. Oke. Makanya kita itu nggak terbatas dari segi berpikir. Oke. Hanya ketidaktahuan kita yang membatasi itu untuk ini. Kita tahu. Iya. Oke, teman-teman, mungkin cukup segitu dulu podcast kita. Kita dari Ngegas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bang Razik juga, Bang Aji. Ya. Ya, sampai jumpa. Dadah.